Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tata Laksana Sekolah yang diampu oleh Ibu Herani Trilestiana MSc. Anggota kelompok 10 diantaranya yaitu Alia Anjil Faris dengan NIM 190 810 50 48. Lalu ada Miftah Fauzan Abdu dengan NIM 190 810 50 60, serta ada saya sendiri Muhammad Rizky Subarkah 190 810 50 67. Dalam pembahasan mengenai tata laksana sekolah, ada diantaranya yaitu tentang pengertian tata laksana sekolah, fungsi dan peranan tata laksana sekolah, lalu kegiatan tata laksana sekolah, dan standar kompetensi tenaga administrasi sekolah. Baik, kita langsung masuk ke pengertian tentang tata laksana sekolah. Baik, pengertian tata laksana sekolah. Tata laksana atau sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha, yang masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan usaha adalah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan atau maksud. Jadi, berdasarkan arti kata, tata usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Menurut William Levingway dan Edwin Robinson yang telah diterjemahkan oleh Deliang G, bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi dan peranan tata laksana sekolah. Dalam fungsinya, tata laksana sekolah bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas pelaksanaan ketatausahaan sekolah yang meliputi 1. Menyusun program tata usaha sekolah, 2. Pengelolaan keuangan sekolah, 3. Mengatur segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan keperluan sekolah, 4. Melaksanakan penyelesaian kegiatan penggajian guru atau pegawai, laporan bulanan, rencana keperluan perlengkapan kantor atau sekolah, dan rencana belanja bulanan. 5. Menyusun administrasi pegawai, guru, dan siswa, menginventaris seluruh data, membukukan surat keluar dan masuk, mengajukan usulan kenaikan pangkat guru, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, menyusun administrasi perlengkapan sekolah, menyusun dan menyajikan data atau statistik sekolah, meningkatkan dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, kerindangan, keindahan, dan kekeluargaan 6K. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala, bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas operasional sekolah. Lalu adapun administrasi personal tata usaha yang mengadakan administrasi sekolah yang sebaik-baiknya, yaitu meliputi 1. Program kerja kepala sekolah, 2. RAPBS, 3. Kalender pendidikan, 4. Daftar pembagian tugas, 5. Struktur organisasi sekolah, 6. Jadwal pelajaran, 7. Peraturan tata tertib guru dan tata usaha, 8. Acara kerja kepala sekolah, 9. Jadwal guru piket, 10. Buku paket, 11. Buku pembinaan, 12. Himpunan hasil supervisi, 13. Buku pengumuman, 14. Buku notula rapat, 15 buku tamu umum dan khusus, 16 dokumen pendirian sekolah,
17. Daftar hadir guru, tenaga teknis, kependidikan, dan tenaga tata usaha. Form monitoring kegiatan 6K di sekolah, program satuan pelajaran perangkat KBM lainnya untuk proses belajar mengajar, tatap muka di kelas, buku agenda surat keluar atau masuk. Lalu kemudian ada fungsi tata usaha di bagian bendahara, yaitu 1. Menerima RAPBS tiap awal-awal tahun ajaran baru. 2. Membuat perencanaan anggaran bulanan dan tahunan. 3. Mengelola sumber dana dan pengeluarannya. 4. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan. 5. Membuat usulan gaji karyawan. 6. Membayarkan gaji guru dan karyawan. Adapun fungsi tata usaha PDM atau Pentori, yaitu diantaranya 1. Menerima pembayaran dana SPP atau sumber lain dari siswa. 2. Menyetor dana SPP atau sumber lain ke bendahara. Lalu selanjutnya ada peranan tata laksana sekolah. Dalam peranan tata laksana sekolah tidak hanya melibatkan tata laksana sekolah saja, tetapi juga guru juga harus terlibat. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah, seperti hal-hal 1. Merencanakan penggunaan ruang-ruang sekolah. 2. Merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. 3. Menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku sumber pelajaran bagi murid-murid. 4. Berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. 5. Berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengelola, penata arsip pada proses surat menyurat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tugas dan juga kegiatan dalam tata usaha atau tata laksana sekolah. Yang pertama, tugas tata usaha sekolah. Tugas menurut KBBI merupakan hal yang wajib dikerjakan atau yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilakukan oleh suatu individu maupun suatu kelompok. Sehingga tugas tata laksana atau tata usaha sekolah merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan oleh seluruh staf anggotanya. Tata usaha sekolah bertugas dalam berbagai bidang, baik bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru, ataupun mereka bekerja secara individu. Tugas mereka pun meliputi berbagai aspek, di antaranya membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur, keuangan, dan lain sebagainya. Menurut Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 260 dan 261 tahun 1996, tata usaha sekolah memiliki beberapa tugas pokok, di antaranya menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan dan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan atau penyajian data statistik sekolah, mengkoordinasi dan melaksanakan 7K, dan juga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan secara berkala. Nah, dari tugas-tugas tata usaha sekolah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tata usaha sekolah sangat memiliki pengaruh atau tidak bisa dipisahkan dari suatu lembaga sekolah, sehingga menjadikan tata usaha sekolah merupakan suatu hal yang fundamental dalam sekolah. Nah, selanjutnya kegiatan dalam tata laksana atau tata usaha sekolah. Nah, ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelenggaraan kegiatan di sekolah. Secara terperinci kegiatannya ini ada 7. Di antaranya kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Nah, kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum ini merupakan proses penyelenggaraan yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar berlangsung secara efektif dan juga efisien. Penyusunan jadwal, pembuatan kalender akademik, dan sebagainya biasanya itu dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau diserahkan kepada beberapa orang pengajar, namun mereka hanya mengerjakan penyusunannya saja. Tetapi untuk pengerjaan penulisan
baik itu ke papan tulis maupun secara administrasinya, itu diserahkan kepada tata usaha sekolah. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. Nah, pekerjaan tata usaha ini menunjang manajemen siswa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai PNS. Di antaranya ini mendaftar calon siswa mulai dari pengadaan formulir, mengisi buku induk dan juga buku kleper, mengurus dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa, mengisi daftar presensi dan juga menghitung persentasenya, mengatur ruang kelas, lab dan lain sebagainya, dan juga membuat laporan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan bahkan setiap tahun. Kegiatan selanjutnya yakni kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Nah, pekerjaan tata usaha ini menunjang manajemen personil banyak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai PNS juga. Nah, diantaranya melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai PNS, mengatur permintaan dan tanda tangan kepala sekolah dan juga mengirimkannya, lalu membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan, dan juga menyiapkan, menyimpan, dan merinci kartu pegawai, dan lain sebagainya. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai penataan inventaris sekolah. Nah, pekerjaan inventaris ini sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana dan prasarana, yaitu mencakup pencatatan keluar masuknya barang, pemeliharaan serta penyimpanannya. Nah, sedangkan pekerjaan ketatausahaan ini menyangkut penataan inventaris, meliputi pencatatan masuknya barang, keluarnya barang, memberi label dan juga nomor inventarisnya, serta mengklasifikasikannya. Nah, selanjutnya kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Dalam ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana, sebenarnya ada bagian yang berhubungan dengan administrasi keuangan. Nah, maka dibentuklah kebendaharaan ketatausahaan ini dan ditetapkan dengan surat keputusan yang mempunyai tugas menerima, membagikan, mempertanggungjawabkan. Yang dimaksud adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai, mengurusi uang otorisasi atau yang dipertanggungjawabkan, dan juga proses pengajuan permintaannya sampai dengan proses pengambilan gaji. Nah, selanjutnya proses kegiatan yang menyangkut pekerjaan surat menyurat. Nah, kegiatan ini dikerjakan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat, masuk ataupun keluarnya surat, pengurusan penyimpanan dan juga kearsipan, atau kegiatan pengurusan surat-surat yang keluar sekolah. Nah, yang terakhir ini kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana ini sebenarnya sebagian besar telah berhubungan dengan ketatausahaan yang mengenai inventarisasi. Di samping penataan inventarisasi, tata usaha yang lain adalah ketatausahaan yang mengenai perencanaan pengadaan yang dimulai dari mendaftar alat atau sarana yang menyeleksi dan juga mendaftar kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu standar kompetensi tenaga administrasi sekolah. Keberadaan tata usaha sekolah ini memang tidak dapat dipisahkan dari suatu lembaga sekolah sebagai suatu komponen dalam suatu pembelajaran yang pekerjaannya bersifat administratif dan juga tunduk pada aturan yang sifatnya khusus. Nah, standar kompetensi untuk tenaga administrasi sekolah ini meliputi beberapa hal, di antaranya
Kualitas dan kompetensi tenaga administrasi sekolah atau madrasah merupakan suatu komponen yang sangat berkaitan dengan proses pembelajaran yang bermutu. Lalu, untuk mencapai standar nasional pendidikan di sekolah atau madrasah, setiap tenaga administrasi sekolah wajib memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketetapan yang mengatur tentang itu. Selanjutnya, pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah akan dapat mengimbangi kualitas pendidik dalam proses pembelajaran. Lalu, standar kualifikasi dan kompetensi sudah merupakan hak bagi setiap tenaga administrasi sekolah yang saat ini sudah bekerja atau menjadi tenaga administrasi di sekolah dalam jabatan, sehingga wajib dipenuhi untuk penyelenggaraan sekolah. Nah, yang terakhir, standar kompetensi tenaga administrasi yaitu kelalaian penyelenggaraan sekolah atau madrasah untuk mematuhi ketentuan standar ini dianggap sebagai suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Bahkan apabila sudah melanggar hak asasi setiap tenaga administrasi sekolah atau di madrasah itu sendiri. Terima kasih. Ya baik, sekarang presentasi kelompok kami sudah selesai tentang materi tata laksana sekolah. Semoga dapat dipahami untuk teman-teman khususnya. Dan terima kasih juga yang udah menyimak video ini sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Take care yourself. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.